Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha agung, maha suci, dan dengan maha kasih sayangnya sungguh-sungguh Allah telah menganugerahkan, mencurahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat, salam mudah-mudahan juga semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada pagi hari ini sungguh Allah menganugerahkan anugerah yang paripurna kepada kita. Kita masih dihidupkan oleh Allah setelah kematian kita. Tidur itu dengan kematian itu ada kemiripannya. Ketika orang tidur itu nyawa orang yang tidur itu di genggaman Allah. Demikian pula orang yang meninggal itu juga nyawanya di genggaman tangannya Allah. Tapi ketika orang masih diberi kesempatan hidup, itu nyawanya dikembalikan lagi oleh Allah ke badan orang itu. Tapi kalau orang yang meninggal, nyawanya tetap di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Yang pertama, supaya kita bersyukur pada Allah, kok kita masih nyawanya dikembalikan oleh Allah. Coba kalau kita tidur kemudian sudah selesai, maka ada seorang artis yang sekarang sedang sakit kabarnya. Itu dia ditanya sama temannya, artis ini bukan orang Islam, dia temannya Islam. Nah, yang Islam ini tanya, kamu kok pagi-pagi kok sudah bangun, mesti sudah siap untuk bekerja. Sedang kamu kan tidak subuhan. Mengapa? Saya yang orang Islam saja kadang-kala subuhannya terlambat. Saya kadang-kala kerja agak kesiangan. Maka yang satu tadi mengatakan, ketika saya bangun, maka langsung saya bangun karena saya khawatir kalau saya tidur nanti barangkali saya tidak bangun lagi. Artinya apa? Khawatir kalau tidur kebablasan mati. Nah, maka kita harus bersyukur pada Allah ya, ketika kita kok bangun tidur kira-kira sudah mendekati subuh, langsung tangi weh. Karena apa? Karena ada sunnah, kita bersyukur pada Allah menjalankan sholat lail walaupun hanya sedikit. Hanya sedikit, tidak apa-apa. Jangan tunduk ke muka, pandangannya ke muka, jangan tunduk di sini. Jangan tunduk, kalau tunduk nanti tidur. Itu penting sekali. Jadi kita bersyukur pada Allah karena kita masih diberi kesempatan hidup. Kemudian yang kedua, tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Orang sudah meninggal, kemudian ada keyakinan arwahnya itu bisa gentayangan kemana-mana. TV kan ada, ya,
Waduh, katanya dikejar-kejar sama itu bohong, nggak ada. Nah, kalau orang sudah meninggal itu dia nggak bisa kemana-mana karena dia sudah di dalam kekuasaan Allah. Nah, tanpa izin Allah tidak bisa dia kemana-mana. Nah, kecuali Allah mengizinkan. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita masih diberi waktu untuk menikmati tahun baru Hijriah 1400 berapa? 40? 40 berapa? 4. Nah, 44 ya. Ya, mari yang namanya kita kan hafal banget nih tahun baru Masehi ya. Sudah lama sudah disiapkan. Semua nyiapkan, tidak hanya rakyatnya, pejabat saja menyiapkan. Kalau dulu mesti ada kembang api jam 12 malam dengan dihitung mundur 10, 9 pas tit. Ya, tapi kalau tahun baru Hijriah, tahun baru umat Islam, kita sendiri kadang-kala lupa, tahunnya aja lupa. Ya, ini adalah pelajaran bagi kita. Mengapa? Karena kita tidak menjadi pemenang. Ya, di mana-mana itu Islam tidak menang. Maka yang menang yang satunya yang memiliki tahun itu ya nggak apa-apa. Nah, kita ini memang kesalahan kita sendiri ya, dan kita syukuri saja. Ya, kita masih harus jadi pemenang ketika kita bisa subuhan. Itu berarti kita menang. Kita bisa sholat jamaah tepat waktu. Kita menang. Ya, karena di dalam adzan kan setelah hayya 'alas sholah terus hayya 'alal falah. Ya enggak? Ketika kita kok bisa sholat tepat waktu berjamaah laki-laki, wah, itu berarti kita menang. Nah, jadi menang itu banyak banget. Kita ya banyak yang menang. Ya. Dan hijrah, ya, apa artinya orang yang berhijrah? Ya, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari ya, dari Abdullah bin Umar, hijrah itu adalah orang yang hijrah adalah man hajaro manahallahu ilaihi. Ya, orang yang berhijrah adalah bisa ditulis ya, orang yang berpindah dari apa-apa yang dilarang untuk dia. Ya, ditulis. Tulis. Ya. Al-muhajiru, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Ya, ini orang hijrah. Karena kalau hijrah itu yang dulu adalah memang Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya itu berpindah dari Mekah ke Madinah. Ya, tapi Rasulullah SAW kemudian memberitahu bahwa hijrah itu ya pertama itu aja, pindahnya yang dulu. Kalau yang sekarang sudah seperti itu. Kalau orang ingin menjadi orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Ya, apa saja? Ya, apa yang dilarang oleh Allah kemudian kita tinggalkan, berarti kita menjadi orang yang sedang berhijrah. Mengapa? Ya, karena yang namanya semua yang dilarang oleh Allah itu ada bahayanya semuanya. Ya, apapun yang dilarang oleh Allah itu, dibalik yang dilarang Allah itu ada bahaya yang besar. Nah, baik bahaya di sini di dunia ini, apalagi besok di akhirat. Jadi salah satu contoh yang namanya alkohol, ya, minuman keras. Ya, sampai dilarang itu antara lain
menurut para ahli diketemukan bahwa yang namanya alkohol itu 1 tetes saja itu menghancurkan, merusak beribu-ribu sel otak. Coba, 1 tetes alkohol kalau dikonsumsi, dimasukkan ke tubuh, 1 tetes itu akan merusak, menghancurkan ribuan sel otak. Nah, maka kita lihat kalau ada orang yang minum minuman keras, terus bagaimana? Sempoyongan, omongnya gimana? Tidak bisa mengendalikan mulutnya, tidak bisa mengendalikan pikirannya. Iya. Mengapa? Karena sel otaknya waktu itu rusak. Untungnya ya, Allah kok maha pengasih penyayang, walaupun dengan orang yang tidak taat itu Allah masih memberi kasih sayang. Apa? Sel otak itu kemudian sebagian disehatkan lagi oleh Allah. Sebagian, tapi sudah berkurang. Sebagian disehatkan lagi. Kalau tidak sehat, orang itu pasti akan terus tadi itu. Omongnya, jalannya. Tapi kan kemudian ya toh, ada orang yang kemudian bisa omong lagi dengan baik. Itu karena Allah maha pengasih dan penyayang. Ya makanya untuk kita ya mari, kalau semua yang Allah sudah larang, kita berusaha untuk menjauhi. Karena apa? Karena dibalik apapun yang dilarang oleh Allah itu mengandung bahaya yang luar biasa besarnya, ya. Dan apapun yang sudah dihalalkan, nah itu silahkan, kita nggak apa-apa. Itu saja harus dengan aturan. Makan boleh, tapi nggak boleh makan dengan sekenyang-kenyangnya, nggak boleh, tidak boleh berlebihan, ya. Barangkali ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sedang berhijrah, yakin. Nah, kalau kita mau meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, kitalah yang akan menjadi orang yang paling beruntung, bukan Allah. Ya, Allah itu semua orang kok nggak taat pada Allah, Allah itu nggak apa-apa. Allah tidak berkurang kemuliaannya. Demikian pula ketika orang taat semua, Allah juga tidak bertambah kemuliaannya. Allah itu tidak membutuhkan alam semesta ini, ya, tidak membutuhkan ibadah. Enggak, Allah itu sudah maha kaya, kaya yang sebenarnya. Apa arti kaya sebenarnya? Dia tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Nah, tapi semua apa yang ada di alam semesta ini membutuhkan Allah semuanya. Ya, semuanya membutuhkan. Tapi kebalikannya, Allah tidak membutuhkan semua yang ada di alam semesta. Ya. Demikian ya, mari kita tutup dengan doa penutup majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.